Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dari Roma pasal 5 ayat 8, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, salah satu kebutuhan dalam hidup manusia adalah dikasihi. Kita bukan hanya ingin tahu bahwa ada orang yang mengasihi kita, tetapi kita juga rindu melihat bukti dari kasih itu. Kita ingin mendengar kata-kata yang menguatkan, merasakan perhatian yang tulus, dan mengalami kehadiran orang-orang yang sungguh peduli kepada kita. Hati manusia membutuhkan kasih. Karena tanpa kasih, hidup terasa hampa dan kosong. Namun tidak semua orang bertumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih. Ada yang sejak kecil hidup dalam rumah yang dingin, dalam relasi yang retak, atau dalam komunitas yang tidak memberi ruang bagi penerimaan. Akibatnya tidak sedikit orang yang tumbuh dengan luka batin, merasa tidak layak dicintai, bahkan sulit mempercayai kasih itu sendiri. Ada pula yang akhirnya berkata dalam hati, "Saya tidak membutuhkan kasih." Padahal sesungguhnya jiwanya sedang menjerit karena haus akan kasih di dalam kehidupannya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini membawa kabar yang sangat indah bagi kita. Paulus berkata dalam Roma pasal 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita perhatikan baik-baik. Allah tidak hanya memiliki kasih, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih Tuhan bukan sekedar gagasan, bukan hanya kata-kata, dan bukan hanya sekedar janji yang diucapkan dari jauh. Kasih-Nya dinyatakan secara nyata, secara konkret, melalui pengorbanannya di kayu salib. Inilah yang membuat kasih Allah itu begitu agung. Ia mati bagi kita, bukan ketika kita sudah baik, bukan ketika kita sudah layak, bukan ketika kita hidup benar di hadapannya. Namun sebaliknya, Ia mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Ia mengasihi kita, justru saat kita berada dalam keadaan terburuk kita sekalipun. Ia datang bukan karena kita pantas menerima kasih itu, melainkan karena belas kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Seringkali manusia berpikir bahwa kasih harus diperoleh melalui kelayakan. Kita merasa harus menjadi cukup baik, cukup rohani, cukup berhasil, baru layak diterima. Tetapi Injil justru berkata sebaliknya. Kasih Allah tidak dimulai dari kelayakan kita. Namun kasih Allah dimulai dari hati-Nya yang penuh anugerah itu. Itulah sebabnya salib menjadi penyataan kasih yang paling sempurna. Di sana kita melihat bahwa kasih Tuhan tidak berhenti pada perasaan, melainkan bergerak menjadi tindakan penyelamatan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa hidupnya tidak dicintai. Mungkin ada luka lama yang belum sembuh. Mungkin ada pengalaman penolakan yang membuat kita sulit percaya bahwa kita sesungguhnya berharga. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, sekalipun manusia bisa gagal mengasihi kita, Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun dunia menolak kita, namun Tuhan tetap membuka tangan-Nya. Sekalipun kita merasa tidak layak, kasih Allah tetap menjangkau kita. Bahkan lebih daripada itu, kasih Tuhan yang kita terima seharusnya memulihkan hati kita, supaya kita juga dimampukan untuk mengasihi orang lain. Orang yang telah mengalami kasih Allah
tidak lagi hidup dalam keputusasaan, melainkan dalam pengharapan. Ia tahu bahwa identitasnya tidak ditentukan oleh penolakan manusia, tetapi oleh kasih Kristus yang telah mati baginya. Sobat Kairos, ketika dunia mungkin gagal menunjukkan kasih, Tuhan sudah lebih dahulu menunjukkannya kepada kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Itu berarti kita tidak hidup tanpa kasih. Kita dikasihi oleh Allah yang hidup dan kasih-Nya sanggup memulihkan, menguatkan, dan memberi kita harapan yang baru. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.